Hai Sobat Vilkom, welcome to Code and Coffee. Jadi Code and Coffee merupakan podcast yang akan membahas mengenai teknologi dan kehidupan mahasiswa yang pastinya menarik untuk dibahas. Nah, di episode kita kali ini kita akan membahas hal yang pastinya ramai dibicarakan oleh mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Apa sih itu? Yaitu MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini saya Nafasya Rizky Anandita tidak sendirian, ditemani oleh dua narasumber yang pastinya berpengalaman di bidang MBKM, yaitu Kak Najwa dari Teknologi Informasi Angkatan tahun 2021 dan juga Bu Intan sebagai Koordinator MBKM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Mungkin buat Bu Intan bisa coba perkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Vilkom. Perkenalkan, nama saya Intan Sartika Arisma Viro. Saat ini saya selain sebagai memang tadi yang sudah dikenalkan oleh Nafasya, koordinator unit MBKM Vilkom sejak tahun 2021, saya juga merupakan dosen dari program studi sistem informasi. Oke, mungkin Sobat Vilkom udah pada kenal nih ke Bu Intan. Selanjutnya kita akan perkenalan juga ke Kak Najwa. Mungkin Kak Najwa bisa dipersilahkan. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Najwa Anila, biasa dipanggil Cua. Aku mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, itu di jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2021. Nah, di sini aku juga kebetulan alumni MBKM batch ke-6 untuk program Kampus Merdeka. Oke, mungkin langsung saja ya kita tanya-tanya dulu. Mungkin ke Kak Cua terlebih dahulu. Tadi Kak Cua sempat menyinggung kalau Kak Cua adalah alumni dari batch 6 MBKM. Kalau boleh tahu Kak Cua dulu MBKM-nya di mana ya Kak ya Cua? Ini posisinya ya? Iya, benar sekali. Mungkin perusahaannya juga bisa. Oke. Untuk yang batch 6 kemarin, aku tuh ngambil posisinya di divisi IT Planning and Design Intern, lebih tepatnya tuh IT Project Management Intern di perusahaan PT Excel Asia Tbk, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu di Excel Axiata sendiri tadi sebagai IT Project Management itu ngapain aja sih Kak di situ? Oke, untuk jadi IT PMO ya sebutannya biar lebih singkat. Aku di situ banyak sih untuk ngerjainnya tuh aku pertama ada buat business case gitu. Di situ aku belajar planning, terus juga budgeting gitu-gitu, terus buat scope kegiatan buat dari projectnya tuh nanti apa aja gitu, dan timeline-nya juga. Terus juga karena dari CV aku ya, aku ada condong ke UI UX, jadi dari mentorku meskipun memang tidak terlalu relevan ya sama intern aku, tapi aku ada disuruh ngedesain gitu untuk namanya tuh PMS, untuk project PMS dari XL Axiata sendiri gitu buat aplikasinya seperti itu. Oke, mungkin sebelum mengikuti program MBKM nih Kak, pasti adalah persiapan atau kiat-kiat yang harus disiapkan oleh Kak Cua, mungkin seperti portofolio atau bagaimana. Nah, itu bagaimana sih Kak cara mempersiapkannya supaya kita bisa lebih prepare gitu untuk mengikuti MBKM? Oke, untuk persiapan aku MBKM pertamanya pasti kita siapin CV ya, kurikulum vitae ataupun resume gitu, yang relevan sama posisi yang bakal kita daftar nanti pas magang. Terus juga untuk tambahannya juga ada portofolio. Nah, di situ kita bisa masukin tuh pengalaman organisasi kita, terus juga pengalaman dari project-project yang udah kita buat saat kuliah seperti itu. Terus juga pastinya ada administrasi ya nanti dari kampus Merdekanya sendiri. Nah, itu nanti diikutin aja, ada alurnya gitu dari kampus Merdekanya. Terus ya nanti kita tinggal daftar aja gitu di websitenya seperti itu. Oke, mungkin persiapan dari sisi mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM seperti itu ya. Benar. Mungkin saya juga izin tanya ke Bu Intan, persiapan fakultas untuk mengikuti atau melaksanakan program MBKM ini bagaimana Bu Intan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang di fakultas sendiri unit MBKM secara khusus terbentuk itu di bulan Juli tahun 2021 dan waktu itu dan hingga saat ini ya saya masih sebagai koordinator unit MBKM.
tugasnya adalah memang membantu mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat. Kalau tadi dari mahasiswa sebagai pendaftar, kemudian ada ketua program studi yang memberikan persetujuan apakah mahasiswa tersebut dinyatakan layak untuk mengambil kegiatan di luar kampus, karena MBKM ini kan sifatnya tadi sudah disinggung ada konversi gitu ya. Jadi konversi terhadap satuan kredit semester atau SKS ini perlu juga mendapatkan persetujuan dari pihak fakultas meskipun kegiatan teman-teman mahasiswa ini nanti dilaksanakan di luar kampus. Nah, dari koordinasi antar tadi mahasiswa, kemudian ketua program studi, kita juga melibatkan dosen-dosen. Nah, karena dosen ini punya dua peran. Jadi yang pertama, ketika dosen tersebut menjadi penasihat akademik, maka beliau perlu menyediakan waktu untuk konsultasi dengan mahasiswanya. Kira-kira mereka itu lebih cocok untuk magang di perusahaan apa, dengan posisi apa, dan kemudian nanti ketika mahasiswa ini sudah dinyatakan resmi diterima, maka dari fakultas juga akan memberikan surat tugas atau menunjuk dosen-dosen tersebut memberikan bimbingan, mendampingi mereka selama berkegiatan di luar kampus sehingga tetap terpantau dari segi kualitasnya, kemudian juga luaran yang mereka hasilkan selama berkegiatan di luar kampus itu bisa kemudian dikonversi kembali ke dalam SKS yang ada di kampus. Oh, seperti itu. Baik Bu, tadi Bu Intan juga sempat menyinggung kalau di Fakultas Ilmu Komputer memulai pelaksanaan MBKM di tahun 2021. Sedangkan MBKM kan dilaksanakan oleh pemerintah sendiri di tahun 2020. Nah, kira-kira perkembangan pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Komputer dari awal pelaksanaan itu bagaimana Bu hingga sekarang? Jadi memang MBKM sendiri itu jenisnya ada beberapa macam ya. Salah satu mungkin yang banyak diincar oleh mahasiswa adalah magang. Nah, program yang pertama kali sebenarnya diadakan oleh pemerintah itu adalah Studi Independen Bangkit. Nah, jadi Studi Independen Bangkit itu yang pertama diadakan di tahun 2020 dan ada juga program pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswanya ini salah satunya gitu ya, ketika dulu namanya masih nama yang lama yaitu Permata, kemudian berganti nama menjadi pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, itu tujuannya adalah untuk bertukar budaya, bertukar pengalaman untuk mahasiswa yang di Pulau Jawa dengan pulau selain Jawa. Nah, jadi harapannya waktu itu ada semacam transfer of knowledge gitu ya, kemudian sharing pengalaman antar mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut. Baru di tahun 2021 itu muncul yang namanya program MSIB, yakni magang dan studi independen bersertifikat. Nah, tadi kegiatan yang diikuti oleh Najwa sendiri adalah MSIB, dan memang terakhir MSIB sudah sampai di level sudah sampai di batch yang ke-7 gitu ya. Jadi Najwa mungkin sudah setahun setengah yang lalu ya mengikuti kegiatannya. Jadi sampai batch ke-7, dan memang dari masing-masing batch ya tentu ada evaluasi, ada kendala di awal yang kemudian diperbaiki sehingga dari batch ke batch itu sudah ada perbaikan sama. Jadi di tingkat kementerian pun awalnya ini program mungkin semacam pilot project gitu ya. Awalnya mungkin masih banyak kekurangan, tapi dengan masukan dari berbagai pihak, berbagai universitas, kami juga sebagai salah satu Universitas Brawijaya sendiri sebagai catatan adalah salah satu universitas yang setiap tahunnya mengirim jumlah mahasiswa berkegiatan MSIB itu terbanyak se-Indonesia. Jadi perkembangannya memang minatnya selalu naik. Meskipun begitu perlu ada penyesuaiannya. Jadi setiap batch-nya selalu ada penyesuaian berdasarkan evaluasi dari kelemahan yang ada di batch sebelumnya. Oke, berarti tiap tahunnya meningkat gitu ya Bu? Alhamdulillahnya seperti itu. Minat dari mahasiswa meningkat. Mungkin dari peningkatan minat mahasiswa sendiri itu pastinya ada lah faktor-faktor pendorong, faktor-faktor utama yang mendorong minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MSIB ini. Menurut dari kacamata Bu Intan, apa faktor pendorong yang mungkin dari fakultas atau dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan program MSIB ini? Ya, baik. Jadi kalau untuk kegiatan MSIB awalnya gitu ya, mungkin program ini tidak semuanya memiliki saya bilang benefit ya, tapi ada istilah namanya bantuan biaya hidup atau BBH gitu ya. Kemudian juga karena waktu itu kita masih terkendala dengan situasi pandemi ya, hampir semuanya itu bentuk bantuan biaya hidupnya adalah berupa penggantian biaya kuota. Jadi waktu itu karena semua aktivitas magangnya pun dilakukan secara work from home, jadi salah satu bentuk fasilitas. Dan tentunya memang dari batch ke batch dengan kemudian juga meredanya pandemi yang kemudian menarik mahasiswa untuk ikut kegiatan MBKM di luar kampus ini,
Salah satunya adalah pengalaman yang mereka terima selama berkegiatan. Jadi pengalaman bekerja sebelum mereka lulus itu kan sesuatu yang tentu mereka idam-idamkan ya, karena kebanyakan mungkin tidak kalau sebelum ada program ini, ketika kita harus apply di sebuah perusahaan tertentu sebagai fresh graduate, mereka biasanya sudah meminta pengalaman. Padahal ketika mungkin teman-teman ini ada di kampus sedang menempuh studi sarjana, S1 itu mereka belum semuanya memiliki pengalaman kerja yang mencukupi. Saya bilang mungkin sudah punya melalui kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL yang memang sudah wajib dari dulu ya, sejak zaman saya pun juga, sebelum saya pun sudah diwajibkan dalam mata kuliah tersebut. Tetapi dengan adanya program ini mereka difasilitasi dengan pilihan dari mitra perusahaannya itu jauh lebih banyak. Jadi tidak dibatasi lagi oleh lokasi. Jadi tidak hanya misalnya nih teman-teman yang di Malang hanya bisa mencari perusahaan yang ada di Malang dan sekitarnya atau hanya di Jawa Timur. Tapi dengan adanya MSIB yang kemudian dikoordinir, didorong oleh pemerintah ini sifatnya nasional. Jadi antar mahasiswa di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa magang di perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN, kemudian startup, masih banyak lagi gitu ya, kesempatan yang terbuka untuk mereka. Jadi salah satu faktornya menurut saya pengalaman kerja dan opsi kegiatan yang cukup beragam. Mungkin kalau dari Kak Chua sendiri, apakah relevan dengan faktor-faktor yang telah dipaparkan oleh Bu Intan sebelumnya? Relevan banget, penjelasan dari Bu Intan udah jelas banget sih menurut aku. Karena kan di MBKM ini kita ngincarnya kan pengalamannya ya. Benar. Nah, di sini kan kita pengen ngembangin dari hard skill kita, soft skill kita. Nah, dari situ, dari pengalaman itu nanti untuk terjun masuk ke dunia profesional kerja itu jadi lebih mudah pastinya. Terus juga pastinya kita dapat ini ya, jaringan profesional gitu. Jadi kita ada kenal-kenal orang di perusahaan gitu. Itu kan ngebantu banget pastinya kan untuk networking, untuk pekerjaan seperti itu. Terus juga dari pengalaman itu kita bisa nambah-nambah juga di resume CV sama portofolio kita gitu. Oke, jadi emang kepengen ikut MBKM buat nambah istilahnya kayak pengalaman di portofolio untuk mempersiapkan di dunia profesional nantinya. Iya, benar banget. Oke, tadi Bu Intan juga sempat menyinggung kalau Universitas Brawijaya ini termasuk perguruan tinggi yang paling banyak mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti MBKM. Betul. Mungkin apa sih strategi dari perguruan tinggi atau mungkin dari Philkom sendiri untuk mendorong mahasiswanya supaya memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan MBKM ini? Sebenarnya mungkin kalau minat nggak perlu didorong lagi ya, hampir semuanya berminat. Lebih ke arah bagaimana tingkat diterimanya mereka dalam posisi-posisi yang ingin mereka lamar gitu. Jadi kalau dari kami strateginya tentu pertama kan dari segi administratif ya, untuk memastikan mereka lolos seleksi tahap pertama dari segi administratif. Kita berusaha supaya mereka tuh tertib administrasi sejak awal supaya lamarannya tidak ditolak di tahap screening. Kemudian tahap yang kedua, dengan kita sudah memiliki alumni di batch 1, batch 2 dan seterusnya, alumni-alumni tersebut selalu kami undang ketika ada sosialisasi mengenai program MBKM di periode berikutnya, sehingga teman-teman mahasiswa juga punya gambaran kegiatan seperti apa sih yang akan dilakukan ya. Jadi strategi dari kakak-kakak tingkat mereka yang sudah berhasil lolos di program MSIB itu bagaimana kemarin sehingga mereka kemudian bisa diterima di posisi yang mungkin juga cukup bergengsi di beberapa perusahaan ternama. Jadi kami selalu berusaha dari segi mendorong bagaimana sih mereka itu bisa mendengarkan cerita langsung dari orang pertama ya, dan juga tidak jarang kami mengundang pihak langsung dari Kemdikti ataupun dari kalau salah satu yang sudah bekerja sama dengan Philkom dan juga Universitas Brawijaya adalah Bangkit gitu ya. Jadi dari Bangkit Academy kita juga kadang beberapa kali ya, setiap setahun sekali setidaknya kami mengundang mereka untuk kemudian hadir langsung di Philkom memberikan sosialisasi sehingga mahasiswa juga bisa bertanya ya. Jadi bertanyanya tanpa mungkin kalau di sesi daring tidak semuanya bisa fokus gitu ya. Melalui sesi offline tersebut bisa bertanya lebih leluasa. Alumni-alumni juga kami hadirkan untuk berbagi cerita inspiratif. Oke, jadi dapat disimpulkan kalau MBKM ini emang punya banyak banget manfaat ya. Mungkin kalau dari Kak Chua sendiri, apakah udah benar-benar, kan Kak Chua sendiri udah melewati nih masa-masa MBKM, apakah dari Kak Chua sendiri udah benar-benar merasakan benefit dari mengikuti kegiatan MBKM ini atau bagaimana Kak? Mungkin dari menurut saya, kalau misal ikut MBKM pastinya dia bisa dong lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang relevan gitu.
Kalau dari aku sendiri sih menurut pengalaman pribadi aku, dari alumni juga nih aku Iya, lihat-lihat, benar-benar. alumni MBKM atau yang sudah lulus dari Fakultas Ilmu Komputer pastinya, itu banyak banget yang keterima kerja gitu setelah mengikuti, program MBKM sendiri seperti itu. Karena kan sekali lagi kalau misalnya sebagai fresh graduate, itu kan butuh pengalaman juga Mhm, gitu, mulai dari kalau organisasi itu menurutku masih kurang gitu kan, mhm. organisasi bisa dari soft skill aja kan yang dikembangkan. Sedangkan perusahaan itu butuhnya hard skill nih. Nah, nanti jadi program magang ini atau mungkin studi independen juga seperti Bangkit itu bisa, dari project-project-nya mereka itu nanti bakal kepake banget pastinya di dunia kerja gitu, seperti itu sih. Oke, berarti emang bener ya Kak, kalau misal kita udah persiapan di MBKM, Mhm. untuk kedepannya lebih langkahnya lebih enteng gitu, Iya lebih benar mudah benar gitu. banget. Mungkin, Kak Cua sendiri selama mengikuti program MBKM ini, ada nggak kayak tantangan-tantangan yang membuat Kak Cua kayak, "Waduh," kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan dulu ke Sobat Filkom. Oke, buat Sobat Filkom nih tantangannya tuh kalau dari persiapan aku pertama ini sih pas pembuatan resume ya Bu, Mhm. Mhm. resume atau portofolio itu kan, pasti daftar posisinya tuh ada yang berbeda-beda kan. Nah jadi saat buat kurikulum vitae-nya sendiri tuh pasti deskripsinya tuh harus dibedain gitu, skill mana yang harus ditonjolkan yang relevan sama posisi yang kita daftar, seperti itu. Nah, kalau misalnya tantangan saat MBKM-nya sendiri sih, kan dunia perkuliahan sama dunia kerja berbeda pastinya. Jadi tuh banyak istilah atau bahasa-bahasa yang masih aku banyak belum pahami gitu, materi-materi yang aku belum pahami. Tapi di situ, nggak perlu takut karena, supervisor sama mentor kalian nanti pasti bakal jelasin. Kayak aku contohnya misalnya, "Aku ada nggak ngerti ini Kak, gini gini gini," gitu. Terus dari mentorku nanti pastinya bakal bantu jelasin gitu lebih lengkapnya gimana, nanti pekerjaan kamu tuh bakal gimana gitu. Intinya sih jangan malu bertanya Iya ya benar-benar nanti, jangan jangan malu malu bertanya. bertanya. Karena kan kalau misalnya malu bertanya susah di Iya jalan, bener seperti itu, banget. benar, kayak Mungkin gitu. gitu ya Kak tantangan Mhm, dari, pihak mahasiswa yang mungkin udah melaksanakan MBKM. benar. Kalau dari Bu Intan sendiri sebagai koordinator MBKM di Mhm. Filkom sendiri, itu ada nggak Bu Intan, kayak tantangan-tantangan entah itu ketika mempersiapkan MBKM itu sendiri Mhm. ataupun ketika proses pelaksanaan MBKM itu sendiri? Mhm. Mungkin yang paling terasa adalah dari segi timeline ya. Jadi kalender kegiatan MBKM yang diberikan oleh Dikti itu biasanya memang sedikit berbeda dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Brawijaya. Dan ini juga sebenarnya masalahnya juga dialami tidak hanya di Universitas Brawijaya karena kalender akademik tiap universitas juga tidak sama. Jadi tidak akan mungkin satu kalender itu bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Kita tidak memiliki sistem waktu yang sama antara universitas dengan yang lainnya dan tantangannya adalah menyesuaikan bagaimana caranya agar teman-teman di kampus kan juga tetap perlu mengisi kartu rencana studi ya. Jadi untuk memprogram KR di semester tersebut, kita biasanya akan bikin timeline yang sedikit berbeda gitu ya, menunggu dari menyesuaikan gitu ya dengan kalender yang memang berlaku di MBKM atau tepatnya di MSIB tadi ya. Nah, jadi kegiatan MBKM ada macam-macam ya, ada MSIB, kemudian salah satu lagi mungkin yang juga cukup menarik banyak minat mahasiswa adalah kegiatan ISMA gitu ya, Indonesia International Student Mobility Award, di mana teman-teman bisa menempuh gitu ya, mencari pengalaman studi selama 1 semester di universitas mitra yang ada di luar negeri. Nah, apalagi kalau kalender akademik universitas luar negeri makin ada penyesuaian Iya lagi, bener. sehingga dari segi waktu itulah biasanya kita selalu kejar-kejaran karena satu, kalau misalnya kegiatan MBKM-nya itu mulainya terlambat, maka kegiatan pelaporan nilainya pun juga akan terlambat, berdampak pada KRS yang mahasiswa di semester yang akan datang. Sehingga dari situ kita selalu berusaha untuk menyiasati adalah keep in communication ya, menjaga komunikasi dengan semua pihak, baik itu mungkin dari mahasiswanya sendiri, ada dosen pembimbingnya, kemudian juga kalau memang kita punya kontak ke mitra, biasanya juga kita akan mencoba untuk mendorong mitra untuk misalnya bisa memberikan penilaian lebih awal supaya mahasiswa ini tidak tertinggal dibandingkan teman-temannya lain. Oke, berbicara tentang tantangannya Bu, Kak Cua, saya sempat dengar-dengar dan baca di beberapa artikel kalau ternyata kan MBKM khususnya MSIB pastinya magang yang bersertifikat dan digaji juga. Mhm, Nah, di bagian penggajiannya, banyak isu kalau katanya penggajiannya terlambat mhm, atau mhm. apakah itu
benar atau bagaimana? Mungkin dari Kak Cio-nya sendiri bisa dijelaskan sebagai perspektif yang Mhm. pernah merasakan gitu ya. Oke, aku untuk masalah BBH ya berarti Iya, ya. benar banget. BBH-nya tuh aku sempat nanya-nanya juga ke alumni batch sebelumnya, sebelum aku, itu memang ada terkait, keterlambatan dana gitu dan aku ngerasain juga, jadi kalau di aku tuh dibedain ada kuartal pertama sama kuartal kedua. Kuartal pertama tuh 3 bulan BBH tuh dikasih, kuartal kedua tuh 2 bulan BBH dikasih, jadi kan totalnya 5 Bulan. bulan. Nah, itu aku baru dikasih kira-kira setauku, seingatku tuh habis lebaran tahun kemarin ya, 2024. Itu tuh berarti bulan-bulan Maret sama April Mhm. gitu. Ya mungkin keterlambatan dana ini mungkin dari pihak dari, programnya ini sendiri, panitianya, mungkin ada kesulitan mungkin ya dari administrasinya atau mungkin nanti dari segi, transfernya mungkin agak ribet kali ya, Benar. mungkin aku kurang tahu ya kalau tentang itu. Tapi kalau misalnya untuk keterlambatan dana itu bener banget sih. Oke. Oke, ternyata benar ya, isu tersebut. Mungkin dari Bu Intan sendiri, apakah itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada atau bagaimana Bu, Mhm. terkait isu yang telah dijelaskan oleh Kak Chua tadi? Oke, jadi memang, sebenarnya mungkin perlu saya luruskan juga bukan gaji ya, Iya. karena, teman-teman masih magang statusnya, jadi bukan gaji dan sebenarnya adalah bantuan biaya hidup atau BBH. Nah, dari BBH ini benar, jadi sifatnya BBH itu adalah pencairan setelah, mahasiswa mengumpulkan laporan sesuai dengan, yang diminta oleh pihak Dikti, pihak MSIB. Dan jika satu saja mahasiswa tidak mengumpulkan gitu ya, maka itu akan menghambat mahasiswa yang lain. Memang dibagi menjadi beberapa termin ya. Kalau tadi kuartal itu adalah karena durasinya 5 bulan, dibagi jadi, kuartal yang pertama dan kedua. Tapi soal di kuartal pertama pun ini bisa dibagi menjadi beberapa termin, semakin cepat kalian submit laporan, semakin cepat terverifikasi, maka, tidak akan terlambat. Nah, sebagai konsekuensinya mahasiswa yang terlambat mengumpulkan juga ya tidak akan mendapatkan tepat waktu. Sebenarnya memang, tujuan dari kenapa kemudian dibagi menjadi beberapa kuartal, ya monitoring sih, harapannya adalah mahasiswa itu tidak hanya sekedar berkegiatan, tapi juga ada laporan yang mereka kumpulkan dan menggambarkan apakah mereka sudah mencapai misalnya target-target tertentu dari perusahaan atau dari universitasnya masing-masing. Dan, sebenarnya kalau dari kami sendiri, sudah selalu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa ketika teman-teman misalnya diterima di perusahaan yang letaknya itu di luar domisili asal gitu ya, di luar Malang, kalau di Malang mungkin punya kos gitu ya. Kalau asalnya dari Jabodetabek, kalau misalnya punya, keluarga di sana, ya silakan mungkin bisa tinggal dengan keluarga yang ada di sana. Jadi istilahnya mereka harus siap mental gitu ya, Benar. berbekal juga seandainya memang secara finansial itu dibutuhkan di awal-awal. Itu saya juga sudah tegaskan supaya mereka tidak terlalu kaget dengan perubahan yang mungkin ya itu tadi pencairannya terlambat dan lain-lain. Sehingga, saya berharap teman-teman mahasiswa itu secara pekerjaan tidak terganggu hanya karena urusan BBH. Jadi mereka tetap bisa bekerja secara fokus gitu ya. Dan untuk urusan BBH selama mereka mengumpulkan semua luaran yang diminta secara tepat waktu, sebenarnya tidak akan ada terlalu banyak masalah, tetap akan mendapatkan haknya, seperti Berarti itu. yang penting administrasinya terpenuhi Betul, tepat waktu. betul. Jadi, antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain juga akan berpengaruh gitu ya Bu, Betul. terkait BPH. Oke, mungkin tadi saya juga sempat, dengar Bu Intan menyinggung tentang mitra. Mhm. Nah, seberapa penting sih universitas atau perguruan tinggi atau mungkin fakultas, pihak fakultas untuk, banyak-banyak mencari mitra atau organisasi sosial yang dapat diajak kolaborasi di program BKM. iya, MBKM ini? Baik, jadi sebenarnya kalau dari kami sendiri, sebelum ada program MBKM ya, menjalin hubungan dengan mitra itu sudah menjadi bagian dari aktivitas yang ada di Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini bisa melalui mitra, atau juga bisa melalui instansi pemerintah. Nah, seiring berkembangnya kemudian ada berbagai macam posisi ya, terutama untuk di bidang ilmu komputer ya, akan semakin banyak, bidang-bidang yang membutuhkan skill teman-teman yang ada di ilmu komputer. Kita merasa bahwa perlu mencari lebih banyak lagi instansi, tidak hanya pemerintahan, tidak hanya mungkin UMKM, tapi perusahaan yang kemudian bisa menyerap mereka setelah nanti lulus dari, universitas. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan keterserapan mereka di dunia kerja dan juga sebenarnya membuka,
jejaring bagi mereka yang ingin berwirausaha. Jadi tidak semua lulusan kita itu kemudian akan bekerja di perusahaan kan ya. Ada sebagian dari mereka yang memang berkeinginan untuk membangun usaha sendiri, dan salah satu caranya adalah dengan kemudian bermitra. Karena seperti yang kita tahu, sulit untuk membangun bisnis usaha itu tanpa ada mitra. Anggap saja sponsor lah ya, tanpa ada sponsor yang bisa membiayai mungkin modal awal dari perkembangan sebuah startup. Karena kalau kita mungkin usahanya lebih banyak di bidang teknologi. Jadi dari sudut pandang universitas, satu, tujuan kami meningkatkan keterserapan mahasiswa di dunia kerja, membuka peluang mereka untuk bisa berjejaring gitu ya dengan pihak. Sebenarnya mitra kami itu tidak hanya tidak hanya perusahaan ya, tapi juga universitas, karena barangkali dari mereka itu juga ingin studi lanjut. Nah, ini universitasnya juga universitas yang ada di luar negeri terutama, karena kami ingin lulusan kami itu juga memiliki kompetensi yang sifatnya bisa bersaing di dunia global dalam skala yang lebih tinggi. Jadi mitra itu cukup banyak jenisnya, dan tentu dalam mencapai keinginan atau mencapai strategi visi misi dari sebuah instansi tidak bisa lepas dari yang namanya kerjasama atau kolaborasi. Oke, berarti adanya mitra itu emang sangat berharga banget ya, Bu. Nah, jika udah dapet nih mitranya, itu bagaimana Bu cara mempertahankan supaya kita bisa bermitra terus dengan mitra-mitra tersebut? Betul. Jadi di Philcom sendiri juga ada unit khusus yang menangani bagian kerjasama ya. Jadi di bagian kerjasama ini sepengetahuan saya salah satunya memang juga ada monitoring atau evaluasi terhadap bagaimana sih misalnya kalau kerjasamanya terkait dengan magang. Jadi kerjasama juga untungnya macam-macam ya. Mungkin dalam konteks ini akan lebih kita bahas adalah terkait dengan magang. Dalam kerjasama magang itu kita juga perlu melakukan evaluasi dari sudut pandang mahasiswa yang kami kirimkan gitu ya, atau mahasiswa yang sudah diterima untuk berkegiatan magang di sana, apakah mereka sudah berkinerja dengan baik, sudah sesuai dengan ekspektasi dari mitranya. Dan satu lagi juga kami tentu melihatnya tidak hanya dari sudut pandang bagaimana perusahaan itu menggunakan, saya bukan bilang mengeksploitasi, lebih ke arah memang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa bekerja gitu ya. Tapi kami juga perlu mengecek kira-kira kualitas dari mitranya seperti apa, karena mungkin saja gitu ya, tidak menutup kasus sebenarnya, alhamdulillah tidak terjadi di Philcom, tapi terjadi di mitra yang tidak bekerja sama dengan Philcom ya. Saya mendapat cerita ini sewaktu juga memang terlibat sebagai koordinator MSIB untuk satu Universitas Brawijaya. Ada ceritanya mahasiswa di fakultas lain itu mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari mitranya. Jadi dari situlah kita juga lebih berhati-hati ketika bekerja sama memilih mitra itu yang sekiranya memang dari kualitas dan reputasi mitranya juga bisa dijaga gitu. Jadi tidak hanya kualitas mahasiswa yang kita kirim, tapi juga bagaimana dari perusahaan tersebut mereka memberikan memang fasilitas yang layak gitu ya. Kemudian memang sesuai ekspektasi, dalam artian ruang lingkup pekerjaan itu sesuai dengan yang memang sudah disepakati di awal dengan universitas. Oke, berarti emang harus istilahnya kayak disortir dulu ya, Bu, betul. bagaimana kualitas dari mitra-mitra tersebut. Mungkin ini sih, saya izin tanya juga ke Kak Chua terkait kan di MSIB ini pasti ada konversi SKS. Iya. Nah, itu kayak yang diambil oleh Kak Chua itu yang bagaimana, Kak? Untuk strategi-strateginya untuk mengambilkan, biasanya ada udah matkul yang udah diambil. Tapi kita nggak bisa dong ambil di MSIB karena pasti akan bentrok. Jadi tidak bisa dikonversi. Jadi bagaimana nih, Kak, biar sobat Philcom yang ingin mengambil MSIB biar tahu gitu strategi-strateginya gitu. Oke, kalau buat sobat Philcom sih kan tiap orang beda-beda Iya, ya benar. strateginya, benar. Kalau dari pengalaman aku kemarin itu tuh aku banyak ngambil matkul pilihan yang relevan sama bidang aku gitu. Nah, sebenarnya agak kesalahan di situ. Jadinya saat aku mendaftar MBKM kemarin kan jadinya konversinya agak sulit ya, karena kan sudah dini. Jadi aku cari cara lain, cari posisi yang memang ada konversi matkulnya juga seperti itu. Nah, setahu aku kalau misalnya konversi matkul itu matkul pilihan bisa dikonversi ke jurusan lain gitu. Kemarin tuh aku 2 matkul itu dari teknik komputer, bukan dari jurusan aku teknologi informasi seperti itu. Nah, jadi itu kalau tipsnya sih kalau misal memang nanti mau magang MBKM, diusahain kalian lihat-lihat juga konversi matkulnya itu tersedia apa enggak di kalian gitu.
Jadi jangan sembarangan ambil kayak gitu. Berarti harus dipilah-pilah dulu lah ya. Bener banget. Oke, mungkin kalau dari pihak fakultas tuh bagaimana supaya memastikan bahwa apa yang diambil oleh mahasiswa waktu melaksanakan MBKM itu sesuai dengan kurikulum atau sumber daya yang ada gitu. Nah, sebenarnya dari kami juga karena tadi kita udah ada beberapa batch ya, jadi kita semacam punya riwayat gitu ya, mahasiswa kita ini dari prodi X itu pernah diterima di perusahaan mana dengan posisi apa. Sebenarnya itu memang tidak bisa dijadikan patokan penuh gitu ya, karena memang ya itu kan ketika diambil pertama kali tentu masih banyak evaluasi gitu. Jadi mungkin di periode berikutnya tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk diambil. Nah, memang koordinasi, konsultasi dengan dosen penasihat akademik itu menjadi bagian yang penting, dan ketika memang disetujui oleh KPS semestinya tidak ada kendala dari segi apa yang harus dikonversi. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Najwa, ketika teman-teman juga memilih mungkin kalau di teknik informatika ada yang namanya keminatan atau semacam learning path atau bidang khusus yang mereka pelajari, sehingga sudah lebih terarah ya mereka mata kuliah pilihannya akan apa saja. Tapi di beberapa prodi yang lain karena tidak ada hal tersebut, mahasiswa yang harus melakukan rencana studi itu ya, merencanakan studinya dengan baik sehingga mereka punya gambaran kalau role atau bidang pekerjaan yang ingin diambil adalah misalnya UI UX designer gitu ya, mata kuliah di prodinya yang berhubungan dengan pengayaan ya terkait dengan UI UX itu sebaiknya tidak semuanya diambil gitu ya. Tentu ada yang perlu diambil karena mereka perlu menambah ilmu, tapi tidak harus semuanya diambil. Sama halnya ketika mungkin tertarik dengan bidang data, tidak harus semua bidang data itu diambil, anggap saja dihabiskan ketika berkuliah, sehingga nanti justru malah akan menyulitkan mereka. Itu selalu yang sudah saya sarankan ketika memilih gitu. Nah, mungkin mereka juga jadi berpikir dua kali karena tapi portofolio saya nanti nggak cocok sama yang akan saya lamar gitu ya. Nah, sebenarnya memang ketika masih S1 ya, lebih baik kita tuh jangan terlalu idealis hanya dengan satu learning path atau satu skill saja. Karena ya justru akan membatasi kesempatan kalian untuk bisa bekerja nantinya. Karena yang dibutuhkan kan belum tentu posisi yang kalian sendiri minati. Jadi antara anggap saja permintaan atau demand dari dunia industri dengan supply penawaran dari kalian, nilai plus kalian, soft skill, hard skill kalian yang dimiliki itu apa, belum tentu kan akan match. Jadi mungkin ketika di S1 itu bisa kita pilih mungkin paling enggak 2 lah prioritas bidang minat yang kemudian kalian tekuni, tapi tetap membuka peluang untuk bidang yang lain. Jadi tidak terlalu saya bilang tuh terlalu mengkotak-kotakan diri tuh sebaiknya itu tidak. Tapi tentu perlu punya yang namanya skill yang lebih dalam di salah satu aspek. Oke, jadi kalau misal ada mahasiswa nih Bu yang udah terlanjur mengkotak-kotakan diri gitu, udah terlanjur fokus ke satu bidang gitu. Itu bagaimana ya Bu solusinya supaya bisa tetap ikut MBKM gitu sesuai dengan bidang yang dia minati, tapi tetap bisa mengkonversi hasil dari MBKM itu ke SKS-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kegiatan bentuknya magang tidak terlalu bermasalah karena dalam kegiatan magang kita cukup banyak mengakui dari segi soft skill-nya gitu. Jadi untuk di hard skill-nya tetap kita akui juga, tapi dengan proporsi konversi SKS-nya itu lebih kecil dibandingkan yang soft skill, karena kami merasa bahwa memang secara materi itu kan sudah dikuasai oleh mahasiswa selama berkuliah secara reguler sejak semester 1 sampai semester 5. Di semester 6-nya itu mereka melakukan enrichment atau kegiatan pengayaan. Jadi secara tadi kalau mungkin disampaikan oleh Najwa, mata kuliah pilihan yang ada di prodi yang lain itu apakah memang bisa diambil? Sebenarnya memang kami tetap membuka opsi seperti itu, sehingga selama memang dari ketua program studinya yang memang paling paham dengan desain kurikulum di prodi tersebut, profil lulusan prodi, selama beliau menyetujui, sebenarnya memang tidak kemudian tidak dilarang untuk mengambil mata kuliah yang lintas prodi. Ya, syaratnya adalah memang sepengetahuan dari ketua program studinya, karena sebuah kurikulum kan dirancang untuk memang menggambarkan ketika seseorang lulus gitu ya dengan gelar tertentu dari prodi tertentu, tentunya dia harus memiliki minimum skillnya apa saja. Kalau itu memang sudah terpenuhi, misalnya nilai plusnya, tadi mata kuliah pilihan itu kan nilai plus ya, enrichment, pengayaan. Jadi bukan menjadi prioritas utama, tapi nilai plus, sekali lagi nilai plus pertimbangan tambahan saat melamar di dunia kerja. Oke Bu, berarti kalau misalkan kita mau daftar MSIB nih Bu, tapi portofolio kita udah terlanjur merujuk ke satu bidang, kita perkiraan bakal keterima MSIB di bidang yang kita inginkan itu lebih kecil atau justru sama aja kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain?
Sebenarnya saya rasa tetap sama ya, kembali lagi ke kemampuan mereka saat tahapan seleksi di mitranya. Yang jelas dari kami itu tadi berusaha untuk memfasilitasi, ya dengan syarat tadi ya, banyak-banyaklah berkonsultasi gitu ya. Jadi jangan semua itu ambil keputusan sendiri, banyaklah berkonsultasi dengan baik itu kakak tingkat itu, adalah salah satu referensi gitu ya yang bisa kemudian didengarkan, dipertimbangkan, tapi, tetap juga nanti keputusan itu karena teman-teman kan statusnya sebagai mahasiswa itu harus, apa ya, mengikuti kebijakan akademik yang berlaku di Filkom, sehingga ya semua keputusan perlu melihat, pertimbangan dari berbagai pihak yang memang terlibat. Tetap bisa sih dikonversi selama ada, kesepakatan sebelumnya. Oke, jadi, penting berkonsultasi aja gitu ya, Bu, ya. Terserah meskipun, kayak kita udah punya skill UI UX, tapi kita pengen cari yang satu bidang gitu, mending kita konsultasi aja ke dosen yang udah disediakan oleh unit MBKM gitu. Mungkin dari tadi kita kan, bahas-bahas tentang MBKM. Nah, tapi denger-denger nih, katanya MBKM itu kan mau ditiadakan karena adanya pergantian kementerian di Oktober 2024 kemarin. Menurut Ibu sendiri, apakah isu ini benar atau cuman isu-isu yang tersebar di masyarakat aja? Ya sebenarnya saya juga tidak bisa memberikan komentar apa-apa karena, nggak ikut membuat kebijakan gitu ya. Tetapi yang jelas secara konsep yakni di mana mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk berkegiatan di luar kampus, konsep tersebut tetap kami adopsi. Jadi tetap memberikan mahasiswa kesempatan dan juga mengakui kegiatan mereka yang di luar kampus itu menjadi SKS di dalam, kampus lagi. Nah dengan kemudian adanya program MBKM yang sifatnya sekarang menjadi dikoordinir oleh masing-masing universitas, masing-masing fakultas, tentu dari unit MBKM bekerja sama dengan unit kerjasama gitu ya, kami selalu berkoordinasi untuk mencari mitra yang baru dan mempersiapkan mahasiswa kami supaya dari segi tadi ya supply and demand-nya sesuai. Jadi misalnya ada mitra-mitra di di Jawa Timur atau mungkin di Jabodetabek yang membutuhkan talenta-talenta berkualitas dari bidang teknologi informasi, dari bidang sistem informasi, teknik informatika dan yang lainnya, itu kami, rajin untuk, membangun jejaring itu. Dan dari segi sekarang di MBKM Mandiri ini sebenarnya ada kelebihan juga dari segi kendala yang tadi tantangan yang saya sampaikan terkait dengan timeline, kalau, di periode yang sekarang itu lebih bisa ditangani karena waktu atau kalendernya itu yang menentukan dari fakultas. Jadi dari segi itu lebih bisa dikendalikan, tetapi memang juga, bagaimana ya, kalau menurut saya sih koordinasi lah ya. Jadi nggak hanya soal timeline, tapi koordinasi antar semua pihak ini juga dibutuhkan. Apakah di masa yang akan datang dalam waktu dekat ini akan ada program MBKM atau rebranding dengan nama yang baru, itu saya juga kurang tahu, tapi konsepnya tetap kami adopsi. Oke, berarti untuk kedepannya pasti tetap, ada MBKM yang lain gitu ya, Bu. Betul. Terus, menurut Bu Intan, tadi kan, fakultas melaksanakan MBKM mandiri gitu. Kira-kira apakah universitas kita atau mungkin fakultas kita bisa, seperti kayak mampu gitu melaksanakan MBKM tanpa intervensi dari pemerintah? Sebenarnya memang ya kita tetap mengacu kebijakan besarnya gitu ya, kayak payung hukumnya tuh tetap mengacu ke yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dengan kemudian disesuaikan kondisi yang ada di universitas, kondisi yang ada di fakultas dan prodi. Nah, kebijakan misalnya seperti durasi gitu ya, jumlah jam pembelajaran itu tetap kami adopsi dan memang ya di satu sisi ada kelebihan dan kekurangan lah ya. Dari sisi kekurangannya jejaring jumlah perusahaan yang bisa dilamar, yang bisa dipilih oleh mahasiswa tentu jauh lebih berkurang karena dulu kan nasional ya, jadi bisa ada ribuan bahkan puluhan ribu posisi yang ditawarkan. Tapi kalau sekarang mungkin ya maksimal sekitar 200 lah gitu ya, posisi yang kemudian tersedia bagi mereka. Nah dari sisi saya tidak menganggap pemerintah itu melakukan intervensi, lebih ke arah memang apakah pemerintah bisa memberikan dorongan gitu ya untuk membantu universitas mengirimkan atau membuat agar mahasiswa-mahasiswanya itu lebih banyak diterima. Saya rasa di posisi saat ini memang tidak cukup banyak ya intervensi dari pemerintah, tetapi dari kami sendiri berusaha agar setidaknya ketika mungkin nanti program tersebut dilaksanakan kembali, mahasiswa-mahasiswa Filkom itu sudah siap. Oke, berarti, untuk menanggapi dari ketidakpastian isu-isu yang beredar, mungkin dari Bu Intan ada tips and trick gitu nggak Bu buat mahasiswa Filkom ke depannya bagaimana gitu?
sebenarnya memang tidak perlu terpaku dengan program apa yang sedang disediakan oleh pemerintah gitu ya, atau apakah nama programnya itu berubah gitu ya. Kalau dari saya sih lebih ke jika teman-teman memang ingin mencari pengalaman kerja, kita juga selalu memfasilitasi yang memang selalu available adalah praktik kerja lapangan. Dan durasinya memang lebih singkat dibandingkan MBKM sehingga konversi SKS-nya pun juga lebih sedikit gitu. Tetapi intinya kan sama ya, maksudnya intinya adalah sama-sama memberikan pengalaman kerja, peluang mereka untuk bisa menambah soft skill maupun hard skill. Tetapi secara konversi SKS itu mungkin yang bagi beberapa mahasiswa cukup berharga ya, angka 20 SKS itu kan satu semester full, mereka bisa apa ya, saya bukan bilang menghabiskan waktu di mitra karena juga tetap ada luaran-luaran yang harus dikumpulkan kepada pihak universitas sebagai cara kami untuk melihat apakah mereka memang mendapatkan nilai yang sesuai gitu ya. Nah dari universitas atau mungkin fakultas sendiri kami berusaha agar setidaknya gitu ya nanti di periode yang akan datang mungkin paling dekat ini angkatan 2023 ya. Jadi dua-dua yang mau ikut MBKM kedua kalinya atau nanti yang di angkatan 2023 kami sih merancang agar ada semacam pemetaan dulu ya. Jadi pemetaan terkait dengan apa sih minat dari mahasiswa, dan kemudian ketika kita juga nanti melakukan pemetaan terhadap mitra yang mau bekerja sama-sama Filkom, kebutuhan dari mereka itu bidangnya apa saja. Nah, sehingga ada kecocokan, ada match antara talenta yang kita miliki. Jadi kami juga bisa mengarahkan, bukannya kami berusaha untuk membatasi, oh UI UX designer cuma boleh sekian orang aja, bukan, tapi lebih ke ini loh yang peluangnya lebih banyak dibutuhkan. Jadi mungkin belum banyak yang sekarang itu beralihnya ke AI ML engineer. Nah, padahal posisi itu banyak dibutuhkan di perusahaan. Tapi kebanyakan dari mereka belum punya minat ke situ, belum punya skill ke situ, sehingga kalau misalnya kita melakukan pemetaan lebih awal kan bisa membantu ya. Jadi mereka bisa persiapan supaya kemungkinan atau peluang diterimanya itu bisa jadi lebih besar di mitra yang nanti memang sudah fix kerjasama sama fakultas. Oke, berarti fakultas sudah mempersiapkan gitu ya, Bu, harapannya buat sih kedepannya gimana? akan terlaksana di semester ini ya untuk pemetaan tersebut. Oke, keren sih. Untuk Kak Chua sendiri menanggapi ketidakpastian isu dari MBKM ini bagaimana, Kak? Kalau misal tiba-tiba emang beneran ditiadakan itu menurut pandangan dari Kak Chua bagaimana? Apakah memperkecil peluang mahasiswa untuk lebih mempelajari dunia profesional atau bagaimana? Oke, kalau misal dari sudut pandang aku ya sebagai mahasiswa itu sebenarnya, emang agak disayangkan ya kalau misal memang ditiadakan. Tapi itu, tidak ini juga sih, kan kita juga bisa ambil magang di luar atau atau yang bekerja sama dengan mitra Filkom itu kan ada kesempatan lainnya juga pastinya seperti itu, magang mandiri pun juga ada. Itu kan ditentukan, sesuai porsi masing-masing ya nanti tiap mahasiswa gitu. Kalau dari aku sih, kan sekarang banyak ya juga magang yang remote gitu. Oh iya, Kalau misal benar. kamu memang, inginnya pengennya tuh ngembangin skill gitu, ya berarti bisa ngambil yang kayak gitu, yang relevan sama, posisi yang pengen kamu pengen gitu pastinya. Nah, kalau dari aku sih kalau misal dari kalian memang ada kemauan tinggi pengen ngembangin, skill kalian, itu nggak ada hambatan sih pastinya, apa aja pasti bakal dilakuin gitu sebagai Setuju. mahasiswa. Jadi kesempatan pasti akan terbuka bagi yang memang mau berusaha. Iya, Bener bener juga banget. sih, oke. Jadi kalau misalkan MBKM beneran ada lagi nih di batch selanjutnya atau di pelaksanaan selanjutnya, mungkin harapan dari Bu Intan sendiri bagaimana untuk MBKM selanjutnya? Ya, kalau saya sih berharap semoga kebijakannya tidak berubah juga ya dari kementerian, karena memang yang salah satu yang kemudian membuat kebijakan di level yang lebih rendah, misalnya di fakultas atau universitas itu berubah juga pasti karena dari pusat juga ada kebijakan yang berubah. Nah, jadi dari situ berharapnya cukup apa ya, saya bilang stabil gitu ya, bisa diprediksi. Nah, kemudian saya juga berharap semakin banyak lah ya mahasiswa kita yang bisa diterima di berbagai macam perusahaan, atau mungkin ketika mereka nanti lulus itu waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya juga bisa lebih singkat karena mereka sudah memiliki pengalaman dari kegiatan MBKM ini. Nah, mungkin saya juga mendapatkan saran dari berbagai pihak, dari mitra, dari mahasiswa, dari dosen, dari pihak pimpinan mengenai koordinasi gitu ya. Jadi memang penting sekali mungkin kita perlu punya yang namanya sistem informasi khusus MBKM nih ya. Gimana
proses mulai dari seleksi, jadi pendaftaran, seleksi, pengumuman, konversi, penilaian dan lain-lainnya itu bisa dalam satu sistem informasi gitu ya, yang terintegrasi. Harapannya memang seperti itu, tapi ya mungkin untuk implementasinya sejak batch pertama ya sampai sudah mungkin sekarang anggap aja meskipun batch 8 nggak ada, tapi hitungannya kan ini sudah masuk ke batch ke-8 ya. Agak sulit realisasi karena memang secara tahapan itu proses bisnisnya sangat kompleks. Jadi resource yang dimiliki untuk mengembangkan pun juga tidak selalu ada, sehingga cita-cita itu masih belum tercapai, tapi mudah-mudahan lah ya dalam waktu dekat mungkin teman-teman Sobat Filkom yang nonton ini terinspirasi untuk membantu kami menciptakan sistem informasi khusus MBKM. Iya, amin. Lebih kalau misalnya ada sistem informasi khusus MBKM memang lebih mudah gitu ya, Bu, Betul, kayak pastinya merekap data apapun Iya, semua juga benar-benar. informasi disampaikan tuh lewat satu platform. Iya, untuk Kak Cio sendiri, gimana nih Kak tanggapannya kalau misal MBKM bakalan dilaksanakan lagi? Apakah ada saran atau bagaimana yang ingin disampaikan Kak Cio? Oke, kalau dari aku sih harapannya pasti semoga yang angkatan di bawah aku tuh lebih ini lagi ya, minatnya lebih tinggi lagi ya kalau ada MBKM, karena kan itu peluang yang besar pastinya. Karena kita kan habis kuliah pasti ke dunia kerja nih pastinya, kalau atau mungkin yang pengen ngembangin bisnis juga bisa gitu kan, diambil dari pengalaman MBKM itu sendiri gitu. Kalau dari aku sih ya harus semangat ya kalian Betul, sebagai harus semangat. mahasiswa, jangan nyerah pokoknya untuk gapai cita-cita kalian gitu. Oke, mungkin pertanyaan tadi menutup sesi kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya Bu Intan dan Kak Najwa telah berbagi pengalaman mengenai MBKM ke Sobat Filkom yang nantinya mungkin bisa lah dimanfaatkan oleh Sobat Filkom. Oke, terima kasih Kak, Bu.